Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM D1A021633. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih prosedur pelaporan dugaan tindak pidana ke polisi. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki kemungkinan mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sehingga timbul suatu pertanyaan tentang bagaimana cara melaporkan dugaan tindak pidana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama-tama, yang perlu kita lakukan adalah membuat laporan ke polisi. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau jadi korban dugaan suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada polisi baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian, peristiwa pidana yang dilaporkan ke polisi belum tentu merupakan suatu tindak pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang. Lalu bagaimana sih prosedur melaporkan dugaan tindak pidana ke polisi? Jadi yang pertama, pelaku atau korban mendatangi ke kantor polisi terdekat dari lokasi terjadinya dugaan tindak pidana sesuai dengan daerah hukum kepolisian. Contohnya, seorang melaporkan dugaan tindak pidana di suatu kota, maka ia bisa melapor ke Polres terdekat atau ke daerah hukum kepolisian, yaitu Polda dan Mabes. Yang kedua, berdasarkan pasal 106 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor, SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Nah, di sini poin kedua sudah jelas ya. Lalu yang ketiga, dengan demikian sesampainya di kantor polisi, pelapor atau korban menuju ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT dan menyampaikan laporan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang dialami, dilihat, disaksikan. Perlu diperhatikan bahwa pada saat pembuatan laporan tentang dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya apapun ya, diingat ya ini. Dalam hal terdapat oknum yang meminta bayaran, maka pelapor atau korban dapat melaporkannya ke Seksi Profesi dan Pengamanan Propram Polri. Di Indonesia sendiri banyak nih oknum-oknum yang jokes. Yang keempat, setelah itu penyidikan akan dimulai berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP saksi pelapor. Nah, adapun cara prosedur penyidikannya itu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Yang pertama, setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Nah, yang kedua, SPDP dikirimkan ke penuntut umum, pelapor atau korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. Yang ketiga, jika tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkannya surat perintah penyidikan, maka akan dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Yang keempat, apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada jaksa penuntut umum, penyidik wajib memberitakan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP. Yang terakhir atau yang kelima, sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Jadi sudah jelas ya bagaimana prosedur pelaporan dugaan tindak pidana ini ke polisi ya.
Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini tentang bagaimana sih prosedur pelaporan dugaan tindak pidana ke polisi. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya izin mengundurkan diri.